Cisantana dikenal dengan ladang-ladang sayur dan peternakan sapi perah. Tapi sekarang, perlahan-lahan wajah desa ini berubah. Satu persatu sawah berganti menjadi villa, kebun sayur berubah jadi lahan parkir, dan jalanan yang dulu sepi kini dipenuhi wisatawan. Bagi sebagian orang, ini tanda kemajuan. Bagi yang lain, ini tanda peringatan. Wisata di Cisantana berkembang pesat. Dari Ipukan, Tenjo Laut, Botanika, sampai Arunika. Nama-nama yang dulu asing sekarang jadi primadona baru. Banyak warga ikut merasakan manfaatnya. Ada yang buka warung, ada yang bekerja di kafe, ada yang menyewakan rumahnya buat wisatawan. Tapi di balik gemerlapnya pariwisata, ada yang berubah. Tanah dijual, sawah menyusut, dan perlahan orang-orang desa mulai kehilangan kendali atas desanya sendiri. Pariwisata membawa uang, tapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Air adalah sumber kehidupan. Dari Gunung Ceremai, air mengalir ke sawah-sawah, ke peternakan-peternakan, ke rumah-rumah warga, ke kehidupan di desa ini. Tapi sekarang, aliran itu tak lagi merata. Beberapa dusun di bawah mulai merasakan dampaknya. Dulu air selalu ada. Sekarang, air sering mati. Padahal, desa Cisantana terletak di bawah kaki Ceremai yang airnya selalu melimpah. Sementara di atas, wisata tetap berjalan. Siapa yang berhak atas air ini? Apakah air masih milik bersama atau sudah jadi barang komersil? Di tengah semua perubahan, ternyata masih ada yang bertahan. Para petani yang menolak meninggalkan sawahnya. Dulu, pertanian adalah tulang punggung ekonomi desa ini. Hampir 90% warga menggantungkan hidup dari bertani dan beternak. Hasil panennya bisa mencapai 50-100 juta per hektar per tahun. Air melimpah, biaya produksi lebih murah. Sekarang, lahan semakin sempit, tanah dijual untuk wisata, biaya produksi naik, tapi pendapatan semakin tidak menentu. Sebagian bertahan, sebagian menyerah. Jika tanah terus berpindah tangan, apakah Cisantana masih bisa disebut sebagai desa pertanian? Pariwisata bukan hanya satu-satunya ancaman untuk warga desa Cisantana. Tahun 2010 sampai 2015 lalu, proyek geotermal masuk ke desa ini. Dalihnya, energi bersih, kemajuan, investasi untuk masa depan, untuk jangka panjang. Tapi bagi warga, itu bukan sekedar proyek. Itu artinya ancaman bagi hutan, bagi mata air, bagi tanah yang mereka pijak, bagi ruang hidup masyarakat yang mereka huni. Sama-sama ini Pak, kalau saya mempelajari ini buku, jangankan saya udah 1 bulan udah cukup mempelajari, kemarin baru 10 menit 20 menit saya meriang, bla pelajari sama-sama. Nah, akhirnya kesimpulan dari kepolisian, Pak Kubu ini mah itu bukan provokator. Mereka bilang, Kapolsek bilang itu. Ini Pak, menurut analisa saya 75% itu udah jadi. Gitu. Nah, kalau begitu mah ini kenapa Pak Kubu tinggal diam, tidak memberi sosialisasi ke masyarakat? Padahal tadi Pak Ewung udah menyuruh. Warga turun ke jalan. Mereka menolak, mereka melawan, dan mereka menang.
tapi setidaknya untuk sementara. PT Sepron angkat kaki dari tanah Desa Cisantana. Pemerintah akhirnya menunda proyek ini. Tapi kata tunda bukan berarti batal. Ancaman itu masih ada, teror itu masih bergemi. Bukan hari ini, mungkin saja besok. Lalu, sampai kapan masyarakat Cisantana harus terus terjaga? Ternyata, kemenangan rakyat belum benar-benar tuntas. Cisantana bukan hanya saksi perubahan. Desa Cisantana ini juga saksi perlawanan. Tahun 1960-an, desa ini pernah menjadi bagian dari sejarah pemberontakan DITII. Di bawah pimpinan Kartosuwiryo, kelompok ini ingin berusaha mendirikan negara Islam Indonesia. Perlawanan terjadi di banyak tempat, termasuk di kaki Gunung Ciremai di Desa Cisantana. Dulu senjata, sekarang kapital. Dulu perjuangan melawan kelompok bersenjata, sekarang perjuangan melawan mereka yang punya kuasa atas tanah. Kekuasaan selalu datang dengan wajah baru. Kekuasaan selalu menyempil di sebalik tabir-tabir pangkat dan jabatan. Tahun 60-an udah agak dewasa tuh. Bapak udah masuk sekolah. Tahu tuh gerombolan yang ditangkap tuh. Ditaliin tangannya ke belakang. Ada yang disundrung-sundrungkan gitu. Waktu itu sudah ingat tuh. Bahkan rumah bapak saya juga dipakai pos penjagaan TNI. Oh. Pada akhirnya, semua permasalahan masyarakat Desa Cisantana dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang tidak lepas dari konflik kepentingan air. Berbagai macam tragedi terjadi, dari hutan produksi menjadi hutan konservasi, dan adanya rencana eksplorasi panas bumi geotermal, serta pembukaan lahan ugal-ugalan untuk pariwisata, semua bertarung untuk memperebutkan air. Selain daripada itu, eksploitasi yang kian hari kian memuncak di Desa Cisantana mengakibatkan masyarakat yang berada di lereng kaki Gunung Ciremai mengalami kemacetan air di berbagai tempat. Salah satunya yang dialami oleh Dusun Cisantana. Sampai kini, masyarakat mengalami masalah pemanfaatan air sehingga menyebabkan berbagai macam tata kelola dari Pamdes, Pamsimas, sampai Mokal Air mengalami tata kelola yang berantakan. Bagi masyarakat Desa Cisantana, air lebih berharga daripada emas. Leuweung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak. Hutan tidak boleh dihancurkan, mata air tidak boleh diruksak.